Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walu. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Bob Harris dan istrinya yang bernama Colleen Harris telah menikah lebih dari 2 dekade dan mereka memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pasangan ini menikah pada tahun 1990 dan pernah bercerai pada tahun 2004. Namun setelah setahun berpisah, mereka masih memiliki perasaan yang sama. Maka mereka pun memutuskan untuk menikah lagi. Keluarga ini tinggal di kota kecil yang bernama Pensacola di pedalaman California di negara Amerika Serikat. Bob dikenal banyak orang di kotanya karena kebaikan dan juga pekerjaan Bob yang menjadi penjaga hutan, dan juga sering dia turut membantu departemen kepolisian dalam berbagai bencana dan kesulitan di kota tersebut. Colleen juga sangat dekat dengan anak dan cucu-cucunya. Dia juga bergabung dengan komunitas sosial untuk membantu warga lain. Warga sekitar melihat pasangan Colleen dan Bob sebagai pasangan idaman karena kekompakan dan kedekatan mereka. Namun dari dalam rumah Bob dan Colleen, mereka merasa ada yang sudah retak di antara hubungan mereka dan mereka butuh waktu untuk sendiri. Bob memutuskan untuk pergi ke Mongolia untuk menjadi sukarelawan sebagai guru, dan di Mongolia, Bob ternyata memiliki tambatan hati kepada seorang wanita yang jauh lebih muda. Ketika Bob pulang ke rumahnya, sifatnya mulai berubah dan sering menghabiskan waktunya di saluran telepon bersama dengan wanita yang dia kenal di Mongolia. Colleen yang merasa perubahan Bob, dia diam-diam membuka komputer Bob dan di sana Colleen menemukan chattingan Bob dengan wanita lain yang diduga adalah kekasih barunya. Setelah melihat chattingan Bob dengan wanita lain, Colleen menanyakan kepada suaminya apa yang sebenarnya dia lakukan. Diskusi panas antara mereka pun terjadi dan Bob memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan dia pindah ke rumah kabin di Lake Tahoe di desa tetangga. Bob juga telah menyiapkan pengacara untuk melayangkan gugatan cerainya. Bob mengira seperti semua akan berjalan dengan lancar dan masalah dengan istrinya akan segera terselesaikan. Setelah mereka tinggal berpisah, Colleen harus menjalani operasi pinggulnya dan terjadi komplikasi. Melihat situasi tersebut, Bob merasa bahwa dia masih punya tanggung jawab untuk mengurus istrinya. Bob Harris pun memutuskan untuk kembali tinggal di rumah Colleen dan merawat istrinya. Kebaikan Bob tersebut digunakan oleh Colleen untuk mengambil hati Bob dan berniat untuk menyelamatkan pernikahannya yang sudah berada di ujung tanduk. Namun selama Bob bersama dengannya, Colleen tidak juga dapat mengambil hati Bob kembali. Dan pada tanggal 5 Januari, Colleen melihat Bob sedang berbicara di telepon dengan wanita lain dan juga menghabiskan waktunya di depan komputer. Colleen sangat yakin jika hati Bob tidak ada lagi ruang untuk cintanya. Melihat usahanya yang tidak berhasil mengambil hati Bob, dia kini akan memutuskan untuk mengambil cara yang sangat brutal. Hari itu Bob dan Colleen juga beradu mulut ketika Colleen marah melihat Bob yang berbicara dengan wanita lain. Dan Bob mengatakan jika dia akan kembali lagi tinggal di kabinnya. Pada tanggal 6 Januari pada tahun 2013, saat Bob masih dalam keadaan tidur, Colleen mengambil pistol kaliber 12 dan menembakkan ke bagian kepala suaminya.
9 jam setelah kejadian, seorang pria yang bernama David Winner, yaitu pengacara dari Colin, melaporkan kejadian di rumah Colin ke Departemen Kepolisian. Kenapa harus menunggu 9 jam kemudian baru dia melaporkan kejadian tersebut? Karena Colin setelah menembak suaminya, kemungkinan sore atau malam hari, dan pada pagi-pagi hari pada pukul 7.30 pagi, dia keluar dan menyetir mobilnya sepanjang 321 km ke kota San Francisco untuk melihat anaknya, dan hari itu Colin pulang kembali ke rumahnya. Sebelum meninggalkan rumah dan jasad Bob di atas kamar tidur, Colin juga mengambil barang-barang berharga milik suaminya dan dia sembunyikan di rumah anaknya di San Francisco. Penyelidik menemukan 2 box barang-barang milik korban, di antaranya ada senjata api, handphone, koleksi koin, dan juga koleksi buku-buku dari korban. Semua barang yang dia sembunyikan itu tidak akan diketahui oleh penyelidik jika saja mobil Colin tidak mengalami kerusakan saat kembali dari San Francisco. Karena di perjalanan pulang, mobil Colin di jalan raya mengalami kerusakan dan dia menghubungi Departemen Layanan Publik. Dari sana penyelidik mengetahui jika Colin telah melakukan perjalanan ke San Francisco. Setelah Colin mendapat bantuan dan pulang ke rumah, dia tidak langsung menelpon polisi untuk melaporkan suaminya yang telah meninggal. Namun dia menelpon pengacaranya yang bernama David Winner. David Winner datang ke rumah Colin dan mereka berada di rumah tersebut selama 1,5 jam dengan jasad Bob dan tidak segera melaporkan apa yang terjadi. Baru setelah itu, David Winner menelpon polisi dan melaporkan jika Bob telah meninggal di atas kamar tidur. Polisi langsung datang ke rumah Colin dan di sana polisi menemukan tubuh korban masih berada di tempat tidur dengan luka tembakan di kepala. Percikan cairan merah selain ditemukan di atas tempat tidur juga ditemukan di bagian tembok dan lantai. Colin dibawa ke ruang interogasi, namun di sana Colin mengatakan jika dia memiliki gangguan amnesia dan dia tidak ingat apa yang terjadi di rumahnya. Colin juga mengatakan jika dirinya mengidap amnesia itu sejak dia masih remaja. Menurut pengakuan Colin, suaminya diduga telah melakukan bunuh diri, maka dia meminta perlindungan kepada pengacaranya terlebih dahulu. Namun polisi dan penyelidik mencurigai jika Colin sebenarnya tidak mengidap amnesia. Karena saat terjadi gangguan dengan mobilnya di jalan raya, sepulang dari San Francisco, Colin menceritakan dengan detail apa yang sedang dia lakukan, di mana dia berada dan bagaimana keadaan mobilnya. Setelah diteliti dari database kriminal, Colin tidak pertama kali menembak suaminya. Karena pada tahun 1985, Colin juga tercatat telah menembak suami keduanya yang bernama James Baden. Yang saat itu James berusia 46 tahun dan dia meninggal di tempat tidur dengan 2 peluru yang menembus kepalanya. Colin saat itu menembak James di rumah yang tidak jauh dari rumah yang dia buat untuk mengakhiri suami ketiganya, yaitu Bob Harris. Pada tahun 1985, Colin sendiri yang menelpon polisi dan mengatakan jika dia telah menembak suaminya. Namun dia tidak yakin apakah itu benar atau dia hanya bermimpi. Polisi saat itu langsung mendatangi rumah Colin dan James dan di atas kamar tidur polisi menemukan jasad James. Dan menurut polisi, apa yang terjadi dengan James sama persis dengan apa yang terjadi dengan Bob Harris. Dan kasus pada tahun 1985 itu, Colin juga menggandeng David Winner sebagai pengacaranya dan pembelanya di pengadilan. Dan kasus pembunuhan pada suami sebelumnya dianggap oleh otoritas sebagai aksi pembelaan. Karena Colin dilaporkan menjadi korban pelencongan dan kekerasan dari suaminya yang bernama James.
Saat itu, Colin juga didiagnosis menderita amnesia oleh dokter. Maka apa yang menimpa James Baden? Colin bebas dari hukuman karena dinyatakan perbuatannya itu adalah aksi bela diri. Namun setelah ditelusuri lebih dalam atas kasus James, Colin ternyata tipe orang yang tidak menerima penolakan. Pada tahun 1985, James juga berniat untuk menggugat cerai Colin dan oleh karena itu diduga Colin menghabisi James karena dia tidak mau diceraikan. Bob Harris dan anaknya yang bernama Andy, mereka tahu apa yang terjadi dengan Colin dan James. Andy juga mengatakan kepada ayahnya agar tidak menikahi Colin dan meninggalkan wanita itu. Namun kala itu Bob mengatakan kepada Andy jika dia merasa kasihan kepada Colin yang dimana dia telah melewati masa sulit dan krisis dengan mantan suaminya. Bob berjanji kepada anaknya bahwa dia akan menjaga Colin dan memberikan kebahagiaan yang belum pernah dia dapatkan dari hubungan sebelumnya. Dalam persidangan yang terjadi pada tahun 2015, Colin didampingi oleh David Weiner mengatakan jika malam 6 Januari mereka telah berdiskusi tentang percakapan Bob dengan wanita lain. Dan saat Colin mengkonfrontasi Bob, dia tidak menjawab dan langsung pergi ke kamar tidur dan dia tidur di sana. Colin juga mengatakan jika di samping tubuh Bob terdapat senjata api. Karena dia takut jika Bob akan membunuhnya atau dia akan melakukan diri, maka dia putuskan untuk melarikan diri ke rumah anaknya di kota San Francisco. Dan ketika dia pulang ke rumah, dia melihat Bob sudah dalam keadaan tidak bernyawa di atas kamar tidur. Karena dia takut dituduh sebagai pembunuh, maka dia terlebih dahulu menghubungi pengacaranya. Namun ketika promotor mengatakan jika ada sidik jari Colin di pistol dan bukan sidik jari dari korban, Colin menjawab jika dia sempat memegang pistol tersebut, namun dia tidak pernah menarik triggernya untuk mengakhiri suaminya. Juri dan hakim tidak percaya dengan apa yang diucapkan Colin karena dia terlihat sangat dingin dan tenang dan menceritakan tanpa emosi. Akhirnya Colin dinyatakan bersalah dengan tuduhan pelaku pembunuhan tingkat pertama dan hakim menjatuhi hukuman kepada pelaku selama 50 tahun penjara tanpa adanya pembebasan bersyarat. Saat hukuman dibacakan di pengadilan, Colin yang saat itu berusia 72 tahun tidak dapat menahan air matanya. Berbeda dengan anak Bob Harris yang terlihat lega mendengar hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Menurut Andy dalam interview, dia merasa lega karena ayahnya akan mendapat keadilan dan Colin akan meninggal di penjara dan tidak lagi menyakiti orang lain. Andy juga mengatakan jika ayahnya adalah orang yang baik dan tidak seharusnya dia meninggal secara tragis. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.